Gurih banget kuahnya. Nah, sekarang kita akan siapkan dulu kuah baksonya ya. Nah, pertama-tama saya siapkan, ini ada tulang sapi sebanyak 1,2 kilo. Lalu kita rebus tulangnya. Ini airnya udah mendidih ya. Saya rebus dulu sampai kuahnya mendidih lagi. Terus nanti kita buang airnya. Ya, jadi rebusan pertama kita buang. Ini untuk menghilangkan darahnya ya. Nah, kalau sudah mendidih lagi seperti ini airnya keruh ya, udah keluar itu darahnya. Nah, terus kita akan buang airnya. Nah, di sini saya akan memakai instant pot, saya akan pakai settingan slow cooker. Ya, saya tuh masukkan dulu tulangnya tadi. Ini tulang yang udah kita rebus sekali ya. Kita buang airnya. Lalu masukkan air. Ini saya tambahkan air sampai ke batas yang maksimal ya. Jadi saya mau banyak kuahnya. Oke. Lalu saya akan masukkan ini butiran lada ya. Biji lada. Saya akan masukkan ke ini tea bag yang biasa untuk daun teh ya. Jadi biar lebih gampang nanti kalau untuk membuangnya. Ini tambahin sedikit aja, sekitar 1 sendok teh deh. Ya, biar nanti bau amisnya hilang. Ya. Terus masukkan ke sini. Lalu saya akan merebus dengan settingan slow cooker selama 8 jam ya. Jadi antara 7 sampai 8 jam. Kalau tidak ada slow cooker, pakai kompor biasa juga bisa. Itu mesti dimasaknya 1 jam ya. Nah, ini sekarang saya tutup. Nah, selagi kuahnya dimasak, kita buat baksonya dulu ya. Nah, caranya gampang sekali dan bahannya juga sangat simple ya. Di sini saya ada 250 gram daging sapi, 100 gram es batu ya. Lalu ada 40 gram tepung tapioka. Di sini ada 1 sendok teh baking powder, 1 sendok makan ini garam kasar ya. Nah, ini yang penting kita memakai garam yang kasar supaya nanti baksonya bisa kenyal ya. Jadi di sini kita nggak pakai pengenyal bakso, itu bahan kimia ya. Nah, kita pakai yang natural aja. Nah, terus ada kaldu bubuk secukupnya. Untuk garam kasarnya saya pakai yang merek ini. Ini merek Korea ya. Tapi pakai yang apa aja bisa ya. Yang penting yang kasar ini. Oke? Nah, sekarang kita masukkan daging sapinya. Lalu esnya juga ya. Nah, sekarang kita blender dulu. Nah, ini dagingnya udah mulai hancur ya. Garamnya kita masukkan. Lalu masukkan baking powder dan kaldu bubuk. Nah, kita blender lagi ya. Nah, setelah dimasukkan garam,
Ini kelihatan banget teksturnya udah mulai berubah ya. Udah mulai mengental gitu ya. Nah, sekarang masukkan tepung tapiokanya. Nah, kita akan blender lagi ya. Nah, kalau sudah, kita pindahkan ke wadah ya. Nah, di sini saya akan siapkan air yang sudah mendidih ya. Terus nanti kita akan memasukkan baksonya yang sudah kita bulat-bulatkan ke dalam air ini. Jadi kita nggak dimasak ya, cuma pakai air panas untuk memasak baksonya. Fungsinya supaya baksonya nanti tidak keriting ya, baksonya nggak mulus lagi gitu ya. Nah, ini udah jadi ya, semuanya udah saya bulatkan. Nah, kalau misalnya baksonya nggak mengapung semua, berarti airnya udah dingin. Ini bisa dimasak di api yang kecil sekali ya, sampai semuanya mengapung. Nah, ini udah hampir semuanya mengapung. Kalau udah, kita angkat ya. Nah, ini baksonya udah jadi. Mari kita tes kekenyalan baksonya ya. Kita ambil satu. Mantul. Tuh, lihat nggak? Mantul baksonya. Mantul banget. Tuh, kayak pingpong. Ini tanpa pengenyal bakso ya. Nah, kita lihat ini teksturnya ya. Bukan kenyal. Kenyal banget ya. Nah, berarti ini udah berhasil ini. Oke? Nah, untuk kuahnya supaya lebih wangi, nanti kita masukkan bawang putih dan juga kemiri ya. Ini seberapa banyak terserah ya. Kalau sini saya ada 6 butir bawang putih dan 5 butir kemiri yang sudah saya sangrai ya. Nah, sekarang kita akan haluskan dulu. Ini bawangnya sama kemirinya udah saya tumbuk. Sekarang kita akan tumis ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan minyak. Lalu kita tumis ya. Kalau sudah kuning kecoklatan begini, berarti udah, kita matikan apinya ya. Nah, ini supnya udah dimasak selama 4 jam lebih. Coba saya cek ya. Bisa lihat? Nah, ini airnya udah mendidih. Udah panas ya. Kita masukin bawangnya tadi. Nah, lihat ya, ini tadi kuahnya nggak berbuih kan. Kalau nggak direbus dulu tadi, nanti buihnya keluar semua ya. Itu yang apa namanya, daging darah dari tulangnya itu akan keluar semua gitu. Oke, kita masak terus ya. Oke, ini udah 8 jam ya slow cookernya. Saya akan buka ya. Wangi banget. Wangi kaldu. Ya, ini wangi banget, wangi bawang putihnya juga. Nah, sekarang saya akan tambahkan garam. Ini sesuai selera aja ya. Kira-kira aja, kalau kurang nanti ditambah lagi gitu. Saya juga tambahkan kaldu bubuk sedikit. Nanti dites rasanya. Kalau masih kurang, bisa ditambahkan gula sedikit aja ya. Nah, ini udah siap ya. Ini terserah mau pakai
mie apa pakai kue tiaw ya. Di sini saya campur mie sama kue tiaw. Nah, sekarang kita akan tambahkan kuah baksonya. Masih panas. Panas sekali. Wangi sekali. Oke. Lalu kita tambahkan ini ala bakmi Afung ya. Pakai bawang putih goreng banyak-banyak. Lalu tambahkan juga daun bawang. Oke. Cantik sekali. Dan wangi. Oke. Nah, ini siap untuk disantap. Oke, nah sekarang saya akan cicip ya. Kita mulai dengan kuahnya dulu. Gurih banget kuahnya. Ya. Terus saya coba kue tiawnya juga. Wangi sekali. Oh ya, kalau makan bakso, pertama mesti kecap manis, cabenya, sambal ya. Ini sambal baru enak ya. Lalu jangan lupa cuka, masukin cukanya juga. Baru kita tes lagi. Aduh, mantap. Pedas, manis, asam. Seru banget makannya. Kuahnya benar-benar gurih. Saya coba baksonya ya. Kenyal banget. Enak banget. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Ini resepnya benar-benar mantep. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa di subscribe dan di like, di share ya. Sampai jumpa, bye.